Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyudisarjo. Saya dari Prodi PPTU. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pengapian konvensional dan elektronik. Oke, untuk latar belakangnya, sistem pengapian esensial dalam mesin bakaran dalam. 2. Tanpa percikan api yang tepat waktu dan cukup energi, pembakaran tidak efisiensi. 3. Sistem konvensional atau platina menjadi standar sejak awal abad ke-20-an. 4. Keterbatasan mekanis mendorong pengembangan sistem elektronik sejak tahun 1970-an. 5. Sistem elektronik menggantikan fungsi mekanis dengan semikonduktor karena lebih presisi, andal, dan adaptif. 6. Pemahaman kedua sistem tetap relevan sebagai fondasi diagnosis dan validasi teknis modern. Oke, selanjutnya sistem pengapian konvensional. Yang pertama, baterai 12 volt DC merupakan sumber energi awal. Yang kedua, kunci kontak mengaktifkan sirkuit pengapian. Yang ketiga, koil pengapian, yaitu ada primer, sekunder, dan prinsip. Kemudian primer itu 100 sampai 200 lilitan kawat tebal. Yang sekunder 15.000 sampai 25.000 lilitan kawat halus. Yang ketiga itu prinsip untuk induksi elektromagnetik. Dan yang keempat, platina breakpoint, kontak dibuka sampai tutup oleh nok, celah standar 0,35 sampai 0,45 mm. Lanjut ada kondensor, yaitu untuk kapasitor paralel. Serap arus induksi balik, hindari arcing dan percepat kolapse medan. Lanjut ada distributor, itu poros, rotor, tutup, mekanis advent atau vakum, dan sentrifugal. Lanjut ada busi, ubah tekanan tinggi 15 sampai 30 km/volt mencapai percikan api. Lanjut prinsip kerja sistem konvensional. Yang pertama, kunci kontak on, arus mengalir dari baterai ke koil primer, lalu platina tertutup sampai ke massa. Yang kedua, medan magnet terbentuk di inti koil. Yang ketiga, distributor membuka platina, arus primer terputus. Yang keempat, medan magnet runtuh cepat menginduksi tegangan tinggi di kumparan sekunder. Yang kelima, tegangan tinggi 15 sampai 30 km/volt dialirkan lewat rotor ke busi sesuai urutan pengapian. Sistem pengapian elektronik. Yang pertama ada transistorized ignition (TI). Ada backup coil atau sensor Hall. Yang kedua, ignition control module atau ICM. Dan yang ketiga ada coil plus distributor tanpa platina. Dan yang keempat ada busi. Yang kedua adalah kapasitor discharge ignition atau CDI. Komponennya ada yang pertama, rectifier plus voltage booster, naikkan ke 300 sampai 400 volt. Yang kedua ada kapasitor penyimpanan energi. Dan yang ketiga ada SCR, silicon controlled rectifier. Dan yang keempat ada coil CDI, respon cepat. Dan yang kelima ada pulser atau backup coil untuk deteksi TMA.
Prinsip kerja sistem TI. Yang pertama untuk sensor pickup atau HAL, deteksi perputaran poros distributor, dikirim sinyal ke ICM. Yang kedua saat sinyal mencapai threshold, ICM putuskan arus primer. Yang ketiga medan magnet runtuh, ada induksi tekanan tinggi di sekunder. Dan yang keempat ada tegangan dikirim ke busi sesuai urutan. Dan yang kelima ada keunggulannya, tidak ada kehausan mekanis, timing konsisten, akurasi tinggi. Prinsip kerja sistem CDI. Yang pertama ada baterai ke voltage booster untuk kapasitor diisi hingga 300 sampai 400 volt. Yang kedua, saat pulser deteksi TMA dikirim sinyal ke SCR, dan SCR aktif, kapasitor discharge seketika ke kumpulan primer coil, dan waktu discharge mikro detik lonjakan tegangan sekunder saat cepat dan kuat. Dan ada ideal untuk RPM tinggi, misal seperti sepeda motor, mesin kecil. Alur arus listrik sistem konvensional. Yang pertama ada baterai ke kumparan koil primer, lalu ke platina yang terhubung ke massa. Yang kedua, platina terbuka sampai arus primer terputus dan medan magnet runtuh. Dan yang ketiga, induksi tegangan tinggi di sekunder, alirkan melalui rotor ke busi sesuai urutan silinder. Oke, lanjut alur arus listrik sistem elektronik. Yang pertama ada transistor ignition atau TI. Pertama, arus primer mengalir terus, pemutusan dikendalikan oleh ICM berdasarkan sinyal sensor. Tidak ada kontak fisik dan timing lebih akurat. Untuk yang kedua ada kapasitor discharge ignition atau CDI. Yang pertama, kapasitor diisi lalu discharge cepat ke coil saat SCR aktif. Yang kedua, tegangan sekunder lonjak sangat cepat menghasilkan percikan api optimal meski di RPM tinggi. Oke, ada fungsi komponen kunci. Yang pertama ada coil. Trafo setup ubah 12 volt menjadi 15 sampai 30 kV. Yang kedua ada platina, saklar mekanis rentan aus, perlu penyetelan rutin. Yang ketiga ada kondensor, cegah arcing, percepat kolapse medan magnet. Dan yang keempat ada ICR atau SCR, saklar solid state, akurasi tinggi dan bebas aus. Dan yang kelima ada sensor pick up hal pulser untuk input posisi tanpa kontak fisik dan timing presisi. Oke, lanjut perbandingan sistem pengapian. Yang pertama ada efisiensi pembakaran elektronik, timing adaptif dan pembakaran sempurna. Dan yang untuk konvensional tidak konsisten akibat kehausan. Dan keandalannya elektronik tidak ada bagian aus dan MTBF 3-5 kali lebih tinggi. Dan perawatannya konvensional setiap 10-15.000 km dan memerlukan penyetelan rutin setelah platina atau timing. Dan elektronik hampir bebas perawatan. Untuk performa mesin, elektronik optimal di seluruh RPM, dan konvensional timing terlambat di RPM tinggi, inersia mekanis. Oke, untuk refleksi praktis berbasis observasi teknis. Yang pertama dari sistem konvensional, 80% keluhan terjadi karena penyetelan platina tidak presisi atau kondensor bocor. Dan yang kedua, resikonya ada trial and error yang berisiko menanamkan kebiasaan buruk bila tidak ikuti SOP pabrikan. Dan yang kedua, sistem CDI.
Untuk kegagalan umumnya ECR terbakar, tegangan tidak stabil, dan grounding buruk. Dan diagnosis butuh osiloskop atau CDI tester tidak tersedia di bengkel non-OEM. Dan banyak teknisi informal ganti unit tanpa verifikasi sinyal pulser atau tegangan charging. Oke, untuk kesimpulannya, sistem konvensional dasar konseptual penting tetapi teknisnya usang. Yang kedua, sistem elektronik TI dan CDI presisi andal selaras dengan tuntunan mesin modern. Yang ketiga, kompetensi teknis harus mencakup yang pertama pemahaman elektronik, yang kedua penerapan prosedur standar pabrikan, dan yang ketiga penggunaan instrumen validasi, dan yang keempat hindari improvisasi, patuhi standar global dan metodologi ilmiah. Oke, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.